Lighter mana lighter? Hah? Hah? Cepat, cepat masuk. Halo rebanes, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama gue Mick, Still in the House. Yang mana di konten kali ini aku akan bercerita tentang film berjudul The Big Four tahun 2022 yang menceritakan tentang 4 orang saudara yang dijuluki sebagai The Big Four dalam melindungi anak bosnya dari serangan pembunuh bayaran. So, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita let's go to the video. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah tempat bernama Sharif Family Foundation. Tampak seorang bocil bersama seorang suster di mana tujuan mereka adalah untuk mengantar si bocil ke Sharif Foundation. Di dalam tempat itu terlihat banyak sekali anak kecil, bahkan tak sedikit pula yang disiksa. Lalu di sebuah ruangan kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Pelor. Akan tetapi baru saja dia sombong kepada anak kecil itu, tiba-tiba dia diseret oleh seorang pria ke sebuah tempat operasi. Jangan gegabah. Paling seram lagi. Kau lihat, tunggu dulu. Dia aja nih. Usus dia lebih bagus. Saya suka makan beratung. Saya suka makan beratir. Tidur, Claire. Di sisi lain tempat operasi itu terlihat seorang pria tua bersama dengan pemilik foundation bernama Sharif. Di mana dari percakapan mereka diketahui kalau bisnis Sharif adalah jual beli organ dalam manusia, terutama anak kecil. Tapi tiba-tiba ternyata orang tua tadi adalah salah satu pemeran utama film ini bernama Topan. Hingga karena kematian Sharif tadi, baku hantam pun terjadi. Tempat operasi juga terlihat kalau salah satu suster adalah saudara Topan bernama Alpa. Cepat masuk. Setelah ledakan itu, Topan, Alpa beserta Pelor langsung menyelamatkan semua anak kecil di situ sembari membantai habis pasukan Sharif. Lalu mereka yang akan keluar tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan pasukan Sharif yang lain. Sehingga dengan ini Alpa langsung menghubungi abangnya bernama Jenggo, si sniper profesional. Dan terbantailah semua pasukan Sharif yang ada di sana. Sekarang giliran kita. Let's go set si mama. Pan, kenapa sih? Kayaknya sungkan betul mau minta tolong gitu. Ketentraman. Cakra. Setelah tugas mereka selesai, terlihat mereka ada di sebuah mobil yang disetir oleh bos sekaligus ayah mereka bernama Petrus. Di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Dina yang tak lain adalah anak kandung dari Petrus yang sedang resah menunggu Petrus. Sehingga babangus satu ini mencoba mendekati Dina, akan tetapi Dek, pria itu memang mengecewakan. Abang ngerti banget. Ngerti apa ya, Mas? Ngerti kalau Mbak, ngerti kalau Mbak polisi. tak lama kemudian Petrus datang dan sesi foto pun dilakukan. Di sebuah bengkel yang tak lain adalah markas The Big Four, Petrus berkata kalau dia akan pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Topan dan yang lainnya sempat menolaknya, akan tetapi karena Petrus ingin Dina yang sebentar lagi akan menjadi polisi bisa hidup dengan tenang, Petrus terpaksa melakukannya. Lalu sebelum Petrus pergi, dia berkata kepada Topan kalau langkah selanjutnya adalah untuk membuka sebuah villa di Pulau Bersi. Keesokan paginya Petrus yang bersiap ke pelantikan Dina tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Bu RT bersama seorang kurir bunga. Yang setelah Bu RT pergi meninggalkan Petrus, dimulailah tujuan utama dari si kurir bunga, yaitu membunuh Petrus. Kamu rupanya. Ada perlu apa ya? Silaturahmi? Enggak, Pak.
Topan yang baru sampai ke rumah Petrus langsung terkejut dengan kondisi Petrus. Lalu tak lama kemudian Dina yang baru datang juga tanpa berpikir panjang langsung mengambil pistol milik Petrus dan menembakkannya ke Topan. Akan tetapi Topan berhasil kabur dan di sini Dina langsung menangisi kematian ayahnya. 3 tahun berlalu, Dina yang bekerja sebagai polisi tiba-tiba dipanggil oleh atasannya yang mana atasannya menyuruh Dina untuk mengambil cuti karena dia telah menyelesaikan banyak tugas. Di malam harinya, setelah melihat brosur yang diberikan oleh atasannya, Dina melihat sebuah brosur Paranes Villa yang sama dengan yang ada di foto ayahnya, sehingga akhirnya Dina memutuskan untuk cuti dan pergi ke Paranes Villa. Di sisi lain, saya perkenalkan Anda dengan 2 orang pembunuh bayaran bernama Antonio dan sekretarisnya bernama Alo, yang telah membantai sebuah geng, di mana setelah membentuk ketua geng itu, Antonio mendapat sebuah telepon yang menyuruhnya untuk membunuh Dina. Lalu saat akan pergi, muncul juga bawahan Antonio bernama Lenko. Kembali ke Dina, dia yang baru sampai di kota Bersi langsung memesan taksi untuk pergi ke Paranes Villa. Paranes Villa ya, Pak? Sesampainya di Paranes Villa, Dina bertemu dengan Topan yang bekerja di villa itu. Lalu karena Dina akan menginap di villa itu, Topan langsung mengantar Dina ke kamarnya. Dan saat di kamarnya, Dina bertanya kepada Topan tentang ayahnya. Tetapi Topan menjawab kalau dia tidak mengenal ayah Dina. Sambil membereskan kamar Dina, tanpa sengaja Topan melihat 2 orang asing yang mengarah ke villanya. Mana tujuan mereka adalah untuk mencari Dina, dan demi untuk melindungi Dina, adu jotos antara Topan dan pelaku itu pun terjadi. Sabar, Mas. Tunggu, Mas. Aduh, Mas. Ampun, Mas. Maaf ya, Mas. Jangan, Mas. Lalu saat sudah memenangkan adu jotos itu, tiba-tiba Dina datang dan menanyai Topan tentang ayahnya. Yang di sini diketahui bahwa Dina baru tahu kalau ayahnya memiliki anak selain dirinya. Lalu karena jawaban Topan selalu bertele-tele, akhirnya Dina memutuskan untuk pergi mencari saudara Topan yang lain. Bersama dengan Topan sampailah Dina di tempat Jenggo yang bekerja di sebuah gubuk cinta. Di sini Dina diberi minuman oleh Jenggo, akan tetapi karena salah memasukkan ramuan, minuman itu membuat Dina keracunan. Di Villa Paranes terlihat Antonio serta para pasukannya mencari Dina, akan tetapi karena tak berhasil menemukan Dina, mereka langsung pergi ke tempat Jenggo. Di tempat Jenggo, Dina yang sedang ngeflare karena efek dari minuman tadi tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan pelor yang membawa sebuah senjata. Hingga Dina yang melihat itu semakin brutal sampai-sampai menghajar Topan dan yang lainnya. Lalu dengan menggunakan sebuah tulup, akhirnya Jenggo berhasil membuat Dina pingsan. Lalu saat Topan dan yang lainnya berunding untuk keselamatan Dina, tiba-tiba mereka diserang dengan serbuan peluru yang mana berasal dari pasukan Antonio. Dalam keadaan ini, Topan langsung memberi Jenggo sebuah panah, sedangkan Topan sendiri pergi untuk mencari Dina. Ketika di dalam hutan, Topan yang melihat Dina ditodong senjata api langsung menolongnya menggunakan tulup. Tapi tiba-tiba dari belakang muncul salah satu prajurit yang langsung menyerang Topan. Terdesak karena dibasoka, Jenggo langsung menyuruh pelor untuk pergi menyelamatkan diri. Dan di saat itu juga, datang Antonio yang mengajak Jenggo untuk berduel. Kembali ke Topan, dia yang akan pergi menyelamatkan Jenggo diserang oleh Lenko dan bawahannya. Akan tetapi, dengan mudahnya Topan mengalahkan mereka. Diam. Dan untuk menyelamatkan Jenggo, Topan menyandera Lenko, tetapi Antonio yang tidak peduli dengan Lenko langsung menembaknya sehingga duel antara Topan dan Antonio terjadi. Gua siap, Mas.
Lalu ketika Topan akan dibunuh, tiba-tiba datang Dina dan Pelor yang langsung menembakkan asap yang membuat Antonio dan para bawahannya kalang kabut. Sehingga Topan dan Cenggo berhasil lari menggunakan Tosa bersama dengan Dina dan Pelor. Tidak sampai di situ, Antonio yang sangat ingin membunuh Topan mengejarnya menggunakan sepeda motor. Dan saat Antonio akan menembak Dina, dia berhasil dijatuhkan oleh Topan. Sehingga Topan, Cenggo, Pelor, dan Dina berhasil kabur. Sesampainya di sebuah gubuk, Topan yang terluka langsung diobati oleh Dina. Akan tetapi, setelah Dina melihat bekas luka yang ada di tangan kanan Topan, secara spontan dia langsung melempar kursi ke arah Topan karena menganggap Topan adalah pembunuh ayahnya. Dan setelah itu Dina pergi meninggalkan Topan. Pelor yang melihat itu langsung mengejar Dina dan mengajaknya untuk bertemu Alpha dengan alasan agar bisa menjelaskan semua yang sudah terjadi. Di keesokan harinya, Pelor dan Dina berhasil bertemu dengan Alpha. Sedangkan Topan dan Cenggo pergi ke salah satu kenalannya yaitu Bunglon. Di sini Topan dan Cenggo mencari informasi tentang orang bernama Suranto, yang ternyata dia adalah salah satu anak didik Petrus sebelum Topan dan ketiga saudaranya. Dari sini juga Topan mendapatkan informasi bahwa Antonio akan pergi ke tempat Alpha. Di tempat lain, sebelum pergi menyerang ke tempat Alpha, Antonio merekrut pasukan baru yang diketuai oleh kembaran Denko yang bernama Vincent. Dan tak lama kemudian mereka pergi ke tempat Alpha. Di tempat Alpha, dia menceritakan semua apa yang telah terjadi kepada Dina. Akan tetapi, karena perbedaan pendapat terjadi sedikit pertengkaran antara Dina dan Alpha. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Antonio dan untuk menyelamatkan diri, adu tembak antara mereka pun terjadi. Sedangkan Pelor yang mencoba untuk menyelamatkan para bocil harus bertemu dengan Vincent, yang mana ini membuat Pelor dihajar sampai babak belur. Kembali ke Dina dan Alpha, mereka yang telah berhasil membantai bawahan Vincent tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Alo dengan basokannya yang membuat Dina dan Alpha terpental. Di tengah kepanikan, Alpha dan Dina yang dikepung bawahan Vincent tiba-tiba diselamatkan oleh Topan. Lalu setelah sampai di sebuah kapal dan hendak kabur, Antonio datang sambil membawa Pelor yang dijadikan sebagai sandera. Di malam harinya, saat di kapal, Topan, Dina, Cenggo, dan Alpha mempersiapkan berbagai senjata untuk melakukan penyerangan ke tempat Antonio. Lalu di keesokan paginya di Villa Paradise, dengan sebuah mobil yang berjalan mendekati villa, dimulailah perang antara Topan dan saudaranya melawan Antonio dan antek-anteknya. Saat sudah berhasil masuk ke dalam villa, Topan dan Dina langsung pergi mencari Pelor. Tapi saat Dina akan mengisi peluru, tiba-tiba dia diserang oleh Vincent. Sedangkan Topan yang akan menyelamatkan Dina dikejutkan dengan kedatangan Antonio yang mengajak Topan untuk bertarung 1 lawan 1. Lu siap mati belum? Di lain ruangan, Dina yang berduel dengan Vincent sempat kewalahan. Tapi dengan satu tembakan shotgunnya, dia berhasil mengalahkan Vincent. Beralih ke Alpha, dia yang telah membantai bawahan Vincent kini harus adu jotos dengan Alo. Dan saat Alpha kewalahan, tiba-tiba datang Cenggo yang membantu Alpha. Tapi sayangnya Cenggo dapat dikalahkan dengan mudah. Suwangi!
Lalu saat Alo akan membasuhkan jenggotan Alpa, secara spontan Jenggo melempar snipernya, yang membuat Alo menjadi meninggoy. Balik ke Topan, dia yang hampir kalah tiba-tiba dibantu oleh Dina, sehingga membuat Antonio berlari untuk mengacap Topan dengan menggunakan pelor. Akan tetapi karena dipanggil Suranto, Antonio pun menjadi lengah, dan membuat Topan berhasil melempar pisau ke dada Antonio, yang seketika membuatnya terjatuh dan tewas. Tamat ending yang membagongkan. So, saya Mick mewakili orang-orang yang suka jajanan perindapan mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai habis. And biji pelor, lato-lato. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.